Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Permatasari dengan NIM 11241774. Di sini saya akan merangkum sedikit materi yang telah saya pelajari selama setengah semester ini. Saya akan merangkum materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh Bapak Taufik Andri. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang menggambarkan sistem keuangan sebagai sebuah ekosistem besar yang saling terhubung dan saling melengkapi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Yang pertama ada leasing yang hadir sebagai alternatif pembiayaan yang memungkinkan individu ataupun pelaku usaha untuk memperoleh barang modal seperti kendaraan, mesin, ataupun juga alat produksi yang tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal. Skema ini sangat relevan bagi dunia usaha karena mampu mempercepat ekspansi dan juga meningkatkan produktivitas. Meskipun di sisi lain mengandung konsekuensi berupa biaya total yang lebih tinggi serta risiko penarikan aset apabila terjadi gagal bayar. Pada level ekonomi kerakyatan, BPR berperan sebagai tulang punggung inklusi keuangan dengan fokus yang melayani untuk UMKM dan juga masyarakat di daerah yang belum terjangkau bank umum. Keberadaan BPR ini bukan hanya soal menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal, pembukaan peluang usaha, serta membangun kemandirian masyarakat desa agar tidak terjebak pada praktek keuangan informal yang merugikan mereka. Agar seluruh aktivitas keuangan tersebut berjalan dengan lancar, secara sehat, dan bertanggung jawab, Otoritas Jasa Keuangan atau kita biasa sebut sebagai OJK hadir sebagai lembaga independen yang mengatur, mengawasi, melindungi masyarakat. Peran OJK ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, menegakkan aturan, serta meminimalisir praktek curang yang berpotensi merugikan publik dan memicu krisis. Tanpa pengawasan yang kuat, sektor keuangan dapat menjadi sumber ketimpangan dan juga ketidakstabilan. Dalam skala yang lebih luas, pasar modal menjadi ruang yang strategis bagi perusahaan dan juga negara untuk menghimpun dana jangka panjang melalui saham, obligasi, maupun instrumen investasi lainnya, termasuk yang berbasis syariah. Pasar ini bukan sekedar tempat untuk mencari profit, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan karena mampu mengalirkan dana masyarakat ke sektor-sektor produktif secara transparan dan juga efisien. Sementara itu, asuransi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga, baik bagi individu maupun perusahaan. Dengan mengalihkan risiko melalui premi, asuransi membantu menjaga kestabilan keuangan ketika terjadinya musibah, kerugian, ataupun gangguan usaha lainnya, sehingga roda ekonomi tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika tidak secara utuh, leasing mendorong untuk produktivitas, BPR memperkuat ekonomi rakyat, pasar modal mempercepat pertumbuhan investasi, asuransi menjaga ketahanan finansial, dan juga otoritas jasa keuangan atau kita biasa sebut sebagai OJK memastikan seluruh aktivitas tersebut berjalan dalam koridor yang sehat. Kelima elemen ini membentuk fondasi sistem keuangan modern yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada stabilitas, keadilan, inklusivitas, dan juga keberlanjutan pembangunan ekonomi. Melalui leasing, BPR, OJK, pasar modal, dan juga asuransi, kita memahami bahwa sistem keuangan bukan hanya sekedar tentang angka dan transaksi, tetapi tentang bagaimana peluang diciptakan usaha diberdayakannya,
resiko dikelola, dan juga masa depan dirancang. Di sini kita berperan sebagai generasi muda bukan hanya untuk menonton saja, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ini dengan literasi yang baik, sikap kritis, dan juga keputusan yang bijak. Karena ekonomi yang kuat tidak lahir secara instan, melainkan dibangun dari sistem yang sehat dan kesadaran setiap individu untuk memanfaatkannya. Terima kasih.